Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tia Arselina Buginting dan di sini saya akan memaparkan dan juga membahas mengenai materi saya sebelumnya yaitu tentang teknik pengumpulan data populasi dan sampel. Nah, di materi ini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya yaitu tentang teknik pengumpulan data populasi juga sampel. Yang materi selanjutnya memenuhi yang pertama, kita harus mengetahui apa itu teknik pengumpulan data. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian teknik pengumpulan data adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan ataupun menghimpun data. Teknik pengumpulan data ialah teknik ataupun cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menghimpun data. Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Jadi, teknik pengumpulan data secara umum di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah proses ataupun cara ataupun perbuatan mengumpulkan ataupun menghimpun data, sehingga teknik pengumpulan data ini adalah cara yang bisa digunakan oleh peneliti dalam menghimpun data. Dan pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian itu adalah mendapatkan data. Selanjutnya kita akan tahu apa itu sampel dan juga populasi. Sampel secara definisi adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian atau sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Kata kunci di sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Lalu populasi itu adalah merupakan keseluruhan elemen meliputi objek dan subjek dan ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Populasi ini dibedakan juga menjadi dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Juga populasi ini ada yang homogen dan juga heterogen. Selanjutnya kita akan mengetahui mengenai apa sih itu jenis-jenis populasi. Populasi itu berdasarkan jumlahnya terbagi menjadi dua, yaitu populasi terbatas dan juga populasi tak terbatas. Sebelumnya juga saya sudah menjelaskan tentang populasi terbatas dan tak terbatas. Kita bahas kembali yaitu populasi terbatas. Kita perdalam lagi. Di mana populasi terbatas itu adalah populasi yang terhingga, yakni sumber data yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif karena memiliki karakteristik yang terbatas. Misalnya, kalau populasi terbatas itu langsung kita tahu jumlahnya. Misalnya ada 3.000 orang dalam narapidana di Indonesia pada awal tahun 1981. Maka populasi dalam kalimat 3.000 orang narapidana di Indonesia pada awal tahun 1981 ini adalah contoh dari populasi terbatas. Kita tahu jelas-jelas dengan batas-batasnya dan terhingga kita pastikan bahwa data narapidana di Indonesia pada tahun 1981 itu adalah 3.000 orang, 3 juta orang. Selanjutnya populasi tak terbatas. Populasi tak terbatas itu populasinya tak terhingga, tidak jelas. Kita tidak tahu pasti berapa jumlah populasinya itu. Maka secara definisi populasi tak terbatas itu sumber data yang tidak dapat ditentukan batasnya, sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Misalnya, narapidana di Indonesia itu yang berarti jumlahnya harus dihitung sejak narapidana yang pertama masuk sampai terakhir pada masa sekarang. Maka dari kalimat ini kita tidak bisa menentukan secara jelas berapa jumlah narapidana dari narapidana yang paling pertama masuk sampai yang masih sekarang. Selanjutnya populasi berdasarkan sifatnya. Populasi berdasarkan sifatnya ada populasi homogen dan heterogen. Populasi homogen adalah populasi yang unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Sedangkan populasi heterogen adalah populasi yang di dalam unsurnya itu terdapat sifat variasi sehingga ada batasannya baik itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Nah, selanjutnya apa sih alasan dalam penggunaan sampel?
Penggunaan sampel dalam penelitian ini dilakukan karena ukuran posisi, masalah biaya, masalah waktu, percobaan yang sifatnya merusak, masalah penelitian, dan masalah ekonomis, sehingga penelitian sampel lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengambilan sampel ini diperlukan juga untuk menentukan anggota populasi yang dijadikan sampel dan harus tergambar jelas dalam rencana penelitian agar tidak membingungkan saat di lapangan. Teknik pengambilan sampel itu juga ada dua, yaitu probability dan non-probability. Di mana maksudnya teknik pengambilan sampel probability itu adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan non-probability itu adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Probability berarti tidak memberi probability maksudnya memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi menjadi anggota sampel. Non-probability adalah tidak memberikan peluang yang sama pada anggota populasi menjadi anggota sampel. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik teknik pengambilan sampel secara probability, karena non-probability sudah kita bahas sebelumnya. Kita masuk ke teknik pertama, yaitu simple random sampling. Dalam teknik pengumpulan atau pengambilan sampel secara probability ada 4, yaitu yang pertama simple random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Teknik ini mudah untuk dilakukan karena pengambilan sampel secara acak. Setiap anggota populasi punya peluang yang sama dan mengurangi bias ataupun bisa lebih objektif. Teknik yang kedua yaitu prototianate stratified random sampling, di mana teknik ini digunakan bila populasi itu mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Teknik ini lebih representatif karena semua strata itu terwakili secara proporsi, cocok untuk populasi yang heterogen, dan hasil yang kita dapat itu lebih akurat. Kita masuk ke teknik yang ketiga, yaitu disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Teknik ini cocok jika ada strata yang sangat kecil atau penting, memudahkan fokus pada kelompok tertentu dan lebih fleksibel dalam pengambilan sampel. Teknik keempat yaitu cluster sampling ataupun area sampling. Teknik ini adalah teknik pengambilan yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti ataupun sumber data sangat luas. Teknik ini efisien untuk wilayah yang luas, menghemat biaya, waktu, dan tidak perlu daftar seluruh individu. Dalam menentukan ukuran sampel ada rumus dari Isaac dan Mikhail, yaitu bisa kita lihat di layar ini dengan keterangan S yaitu jumlah sampel, di mana C kuadrat ini adalah nilai C kuadrat yang harganya tergantung pada taraf signifikan atau tingkat kesalahan, atau biasanya itu untuk tingkat kesalahan 1%, 5%, ataupun 10%. Untuk N itu adalah jumlah total populasi, P adalah peluang salah. Menurut saya ulangi, P itu adalah peluang benar, yaitu 0,5, dan Q yaitu peluang salah, dan juga sama 0,5, dan D itu perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi, misalnya 0,1, 0,01, 0,05, dan 0,10. Nah, jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian tergantung pada tingkat kesalahan yang dikehendaki, serta sumber dana, waktu, dan tenaga yang tersedia. Pemilihan sampel probability ataupun manual dan juga konseptual terbagi menjadi 3, yaitu simple random sampling, cluster sampling, dan stratified random sampling.
Yang pertama, teknik simple random adalah pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata ataupun populasi secara setiap anggota. Sedangkan cluster sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan membagi populasi menjadi kelompok. Sedangkan stratified random adalah teknik pengambilan sampel dengan membagi populasi ke dalam strata kemudian mengambilnya secara acak dari setiap strata. Kesimpulan dari materi ini adalah dalam suatu penelitian, populasi merupakan seluruh objek ataupun subjek yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan karena tidak semua populasi itu dapat diteliti secara langsung karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Maka digunakan teknik pengambilan sampel yang tepat agar hasil penelitian itu tetap akurat dan dapat digeneralisasikan. Dengan demikian, keberhasilan suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam menentukan populasi, memilih sampel yang representatif, serta menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai. Ketiga komponen ini saling berkaitan dan menjadi dasar untuk menghasilkan data yang berkualitas serta kesimpulan penelitian yang dapat dipercaya. Selanjutnya kita masuk ke soal kasus di mana seorang peneliti rekam medis memilih 5 dari 20 puskesmas secara acak, kemudian mengambil seluruh data pasien dari puskesmas tersebut. Teknik yang digunakan peneliti ini adalah, jawabannya adalah C, cluster sampling. Karena cluster sampling memiliki kelompok ataupun cluster lalu mengambil seluruh anggota dalam kelompok tersebut. Soal kedua yaitu petugas rekam medis menentukan jumlah responden sebanyak 100 orang dengan komposisi 50 laki-laki, 50 perempuan dan terhenti setelah kuota terpenuhi. Teknik yang digunakan adalah, jawabannya adalah C, yaitu kuota sampling. Karena kuota sampling berdasarkan jumlah tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Soal yang ketiga, dalam penelitian rekam medis, pasien dibagi berdasarkan polikia, bedah, penyakit dalam, kemudian diambil sampel dari masing-masing poli secara proporsional. Teknik ini adalah, jawabannya adalah C, yaitu stratified random sampling. Karena stratified sampling membagi populasi ke dalam strata dan mengambil sampel dari setiap strata tersebut. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Terima kasih.